林兄实力之强，远非第四雄。再说一遍。听闻林兄原本不过是一介剑奴，还不是要手底下见真章？死Hola, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua dari Isi Tuzun yang masihlah berada dalam perjamuan Chongtai. Kemungkinan ya untuk arc ini akanlah sangat panjang karena untuk satu persatu dari sekte akanlah melawan Lin Yun. Karena ya ada satu orang yang sedanglah mencoba untuk menghancurkannya guys, yang tak lain adalah sang pangeran yaitu Tuan Qin Yu. Jadi ya pada intinya semua tamu yang berkunjung di perjamuan Chongtai akanlah melawan dirinya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah kekalahan dari saudara Hua atau sekte Xuantian, senior Xinju langsunglah kembali ke tempat duduknya. Hal ini juga membuat Tuan Qin Yu sungguhlah marah besar guys. Dan dia kembali memperingati kepada Lin Yun kalau masalahnya belumlah berakhir, karena seharusnya sekte mereka ini memang sedanglah ditargetkan. Dan Chou Ji yang telah main tatap-tatapan oleh Tuan Qin Yu, dia langsunglah turun ke arena. Pada awalnya dia ini memuji kalau senior Xinju memang begitu sangatlah luar biasa. Tetapi sebetulnya dia ingin sekali menantangnya, sayangnya memang kemampuan dia ini serta urutan dia masihlah berada di bawahnya. Jadi ya tidak bisa untuklah menantangnya. Maka dari itu dia akanlah menantang sesuai urutannya sendiri, yang tak lain dia menantang Lin Yun untuklah bertarung. Tetapi sesuai peraturan kalau dalam perjamuan Chongtai, seseorang yang telah bertarung tidak bisa untuklah ditantang kembali guys. Untuk Lin Yan sebagai tuan putri dari keluarga Lin langsung memarahi Chou Ji karena dia ini sudahlah keterlaluan dan mencoba untuklah melanggar peraturan. Tetapi siapa sangka kalau Tuan Qin Yu malah mencoba untuklah mengendalikan acara ini. Padahal perjamuan ini adalah perjamuan untuklah Tuan Putri Feng Hua. Begitu juga dengan Chou Ji, dia memberikan alasan mengapa dirinya ini mencoba untuklah menantang Lin Yun dikarenakan Lin Yun ini sebenarnya bukanlah di urutan keempat. Seharusnya dia ini berada di urutan ketiga, jadi ya dia mencoba untuklah menantangnya kembali agarlah membuktikan apakah Lin Yun memang pantas untuk berada di urutan ketiga atau memang sebaliknya. Ditambah juga untuk pertarungan dari perjamuan Chongtai ini, memang untuk masalah peraturan yang sudah bertarung tidak boleh bertarung lagi, tetapi ada juga sebuah aturan yang tidak tertulis. Asalkan untuk orang tersebut yang ditantang benar-benar mengizinkannya atau mau bertarung lagi. Dan juga mendapati izin dari pihak yang menyelenggarakan acara tersebut. Intinya ya meminta 2 izin sekaligus. Dan Chou Ji meyakinkan kalau dalam pertarungan ini bukanlah untuk meremehkan atau membuli atau menghancurkan seseorang. Karena pertarungan dalam perjamuan ini hanyalah untuk melihat dan bertukar kemampuan masing-masing. Dan dia tidak berniat untuklah menindasnya. Ya elah, alasannya banyak banget. Dan Tuan Qin Yu langsunglah memperbolehkannya. Lagi pula dia menganggap kalau Chou Ji ini sama sekali tidaklah berbuat hal yang salah. Dan dia meminta kepada Nona Lin Yan untuklah jangan ikut campur. Karena untuk keluarga Lin tidaklah berhak untuk ikut campur. Waduh, emang nih Tuan Qin Yu perlu diketok juga sih. Alhasil ya, Nona Lin Yan tidak bisa berbuat apa-apa karena ya untuk Tuan Qin Yu langsunglah menyangkut pautkan tentang status dari keluarga Lin. Sedangkan ya untuk Lin Yun yang telah mengetahui kalau mereka berdua ini memang sudahlah bekerja sama, terlihat kalau Tuan Qin Yu benar-benar mendukung penuh Chou Ji untuklah menantang dirinya. Jadi ya di sini dia telah menyimpulkan kalau perjamuan Chongtai ini memang diperuntukkan menghancurkan dirinya beserta dengan pavilion pedang Ling Xiao. Dan terutama mereka inginlah pamer kekuatan. Dan Lin Yun pada awalnya mencoba untuklah menolak. Bukankah dalam peraturan untuk peringkat ataupun urutan teratas tidak boleh untuklah menantang urutan yang di bawahnya. Yang dimana Chou Ji ini sebetulnya untuklah berada di urutan ketiga. Sedangkan dia berada di urutan keempat. Bagaimana itu bisa dibandingkan? Ya sudah pasti dia akanlah kalah dalam menghadapinya. Jadi dia meminta tidak perlu untuklah saling bertanding.
Mendengar itu ya, Zhou Jie langsunglah tertawa. Padahal di sini dia menganggap kalau Lin Yun memiliki kemampuan yang berada di urutan ketiga. Dan itu adalah alasan dia menantang Lin Yun untuklah bertarung, guys. Waduh, karena rencana pertamanya ditolak, dia mencoba cara lain dengan cara menghina-hinanya dengan latar belakang dari Lin Yun kalau dia ini hanyalah seorang budak pedang saja. Dan jika bukan karena rekomendasi dari Xin Yan, ya tidak mungkin bisa dia masuk ke pintu pavilion pedang Ling Xiao. Waduh, provokasi lagi, guys. Dan ujung-ujungnya Xin Yan serta pavilion pedang Ling Xiao terkena imbasnya juga. Mereka dihina-hina karena seleranya benar-benar begitu buruk. Lantas ya untuk Lin Yun yang terprovokasi, dia pun langsunglah marah besar dan mengeluarkan aura pedangnya, serta meminta untuk katakan sekali lagi, maka dia akanlah membungkam mulutnya. Lalu untuk Tuan Putri Feng Hua langsung memarahi Zhou Jie kalau dia ini sudah benar-benar begitu lancang. Jika orang tersebut tidak mau bertarung, dia tidak perlu lagi untuklah memprovokasinya. Dan dia tidaklah berhak untuk melakukan semua ini. Karena untuk perjamuan Chongtai ini adalah tamu-tamu penting yang datang untuklah merayakan ulang tahunnya. Jadi untuk acara ini dia bukanlah peran utama. Mendengar itu ya, dia pun langsunglah bersujud serta meminta maaf kepada Putri Feng Hua. Lagi dan lagi, Tuan Qin Yu mencoba untuklah membelanya kalau Zhou Jie ini memanglah bersalah. Tetapi lupakan saja masalah tersebut dan janganlah membesar-besarkan masalah. Waduh, ini Mimin pengen sekali ya ngelihat Lin Yun menghabisi nyawa dari Tuan Qin Yu, guys. Ia setidaknya kasih paham dulu lah ya. Dan Tuan Putri Feng Hua langsunglah mempertanyakan kepada Lin Yun apakah dia masihlah bersedia untuk bertarung. Dan dia diizinkan ataupun diperbolehkan untuklah tidak menerimanya karena dia ini sudah pernah bertarung sekali. Lantas Lin Yun yang sudahlah terprovokasi langsung menerima tantangan tersebut karena dia inginlah sekali memberikan paham kepada Zhou Jie. Sedangkan ya untuk Tuan Liu Yu, dia hanyalah bisa menghela napas kalau ternyata Lin Yun masihlah belum bisa untuk mengendalikan emosinya. Padahal jelas-jelas dalam perjamuan Chongtai ini, seluruh sekte yang telah bergabung dengan Tuan Qin Yu inginlah sekali menghabisi nyawanya. Namun ya, dia tetap begitu yakin kepada Lin Yun kalau dia sudah pasti akanlah menang dalam pertarungan ini. Walaupun ya pertarungannya akanlah menjadi sulit nantinya. Dan ketika berada dalam arena, lagi-lagi Zhou Jie menghinanya sebagai budak pedang. Dan Lin Yun tidak begitu mempermasalahkannya, justru dia begitu bangga kalau asal-usulnya ini berasal dari budak pedang. Tetapi dia bisa sampai ke sini dengan prestasinya. Sedangkan dia sebagai anak bangsawan tetapi masihlah berada di posisi seperti ini. Mendengar itu ya, Zhou Jie tampaklah begitu kesal, guys. Lalu pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Untuk Zhou Jie, dia mengeluarkan pedang kera iblis. Wadaw. Lebih tepatnya, dia ini berubah menjadi kera iblis. Dan dia langsunglah menerjang. Begitu juga dengan Lin Yun, dia terus menghindar dan menghindar. Alasan dari Lin Yun menghindar bukan hanya untuklah mencari celah dalam menyerangnya, tetapi untuk kemampuannya saja serta urutannya sudahlah berbanding jauh ya guys. Dan Lin Yun mendapati peluang untuklah menyerangnya. Dia juga tidaklah membuang kesempatan tersebut untuklah menerjangnya. Dan kini posisi dari Zhou Jie berbalik. Dia haruslah menahan beberapa serangan pedang milik Lin Yun. Namun dengan begitu santainya, Zhou Jie sama sekali tidaklah bertahan. Justru dia berdiam diri dengan begitu tegak dan menerima semua serangan dari Lin Yun. Ya alasannya karena untuk pedang kera iblis itu bukan hanya wujudnya saja yang berubah, tetapi juga untuk tubuhnya benar-benar kebal dengan senjata. Lin Yun tampaklah begitu terkejut untuk aura pedang miliknya yang telah dia anggap sudah begitu kuat, ternyata masihlah belum mampu untuklah menembus pertahanannya. Sehingga ini juga membuat Zhou Jie mendapati kesempatan dalam menyerang balik. Dan Lin Yun langsunglah dipukul hingga terpental serta terluka.
Untuk Tuan Qinyu yang melihatnya, dia pun langsunglah tersenyum. Di dalam pikirannya, inilah saatnya untuk Lin Yun benar-benar meninggal dunia. Ya. Sedangkan untuk Lin Yun, dia pun mencoba untuklah bangkit berdiri. Dia berpikir untuklah mengalahkannya, tidak boleh menggunakan aura pedang seperti ini. Dia hanya bisa untuklah melakukan teknik terbarunya, dan itu adalah satu-satu cara, guys. Dan untuk Cao Jie yang sudah benar-benar begitu percaya diri kalau dia akanlah menang dalam pertarungan ini, dia pun mencoba untuklah menerjang dari atas, dan Lin Yun langsunglah mencoba untuk menerima serangan tersebut. Di detik-detik dia sebelum terkena serangan, Lin Yun mengucapkan inilah sudah waktunya. Dan dia pun langsunglah terhantam yang membuat beberapa debu langsunglah mengelilingi tubuhnya. Ya intinya semua penonton tidak bisa melihat apa yang terjadi, guys. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu ataupun hari Senin ya, tergantung jadwal tonggonya itu sendiri, guys. Ya, sebetulnya untuk episode kali ini benar-benar membakar emosi. Ya, bagaimana kita tahu proses dari Lin Yun dari episode awal saja itu sudah sangatlah melelahkan, tetapi sudah sampai di perjamuan ini, dia kembali diungkit-ungkit tentang masa lalunya. Jadi sedikit spoiler untuk lapat berikutnya, ya sudah pasti pertarungan tersebut akanlah dimenangkan oleh Lin Yun dengan begitu mudah. Karena dia ternyata menggunakan kemampuan terbarunya, yaitu segel aura pedang ajaib. Dan dia juga langsunglah mengeluarkan pedang badau, yang membuat Sekte Huanyuan menjadi begitu sangatlah terkejut mengapa dia juga berhasil untuklah menguasai teknik milik dari sekte orang. Dan ini akanlah menjadi masalah yang begitu besar. Tetapi ya kita akanlah dipuaskan kalau Cao Jie berhasil untuklah ditumbangkan. Dan juga terlihat kalau Cao Jie ini kultivasinya benar-benar hancur. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia ya guys. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 林兄实力之强，远非第四种。再说一遍。听闻林兄原本不过是一介剑，还不是要手底下见真章？死！